Bapak Dr. Andes Muhammad Darwin. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara pembahasan yang nanti dalam program CBP tahun 9. Kemudian salawat kita malam dan program sampaikan pada bisa salam yang kemudian umatnya di India dan sekarang berpendidikan. Bapak Ibu bisa hormati, Ibu Irianti selaku CBP yang hormati, sebagai kepala sekolah bertanggung jawab, saya berharap semoga Bu Irianti bisa melalui proses ini, proses CBP ini lancar, tidak ada halangan satupun, kemudian diberikan kekuatan, kesehatan, hingga tidak terganggu. Kemudian saya juga berterima kasih sudah bisa berhasil ya mengikuti tahapan-tahapan dari mana mulai membuat karya ilmiah, wawancara, dan akhirnya mengikuti program atau progresnya selama 6 bulan. 6 bulan ya, selama 6 bulan gitu ya. Semoga nanti Ibu Irianti juga bisa lulus ke panen raya di akhirnya. Jadi mohon maaf nanti kalau sekolah tidak banyak bisa fasilitasi, sampaikan saja ada hal yang perlu di fasilitasi sekolah, mudah-mudahan bisa dibantu. Saya rasa itu saja yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 23 Bengkulu Utara. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita ambil manfaatnya. Untuk acara yang ketiga yaitu penyampaian pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita yaitu Bu Ria Yulianti. Kepada Ibu Ria Yulianti kami persilakan. Izin berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ria. Baiklah, di sini sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMPN 23 Bengkulu Utara dan Bapak Ibu Dewan Guru yang telah bisa hadir untuk mengikuti acara pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Saya Ria Yulianti, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bengkulu Utara. Langsung saja Bapak Ibu, di sini budaya positif itu ada 6 poin. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada restitusi 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti kita bersama-sama akan membahas ke-6 poin budaya positif ini Bapak Ibu. Ya, yang pertama kita akan membahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Sebelumnya kita akan melakukan kegiatan kepalan tangan Bapak Ibu. Di sini ada A dan B. Anda dan teman Anda, berarti saya dan ibu-ibu sekalian, kita mencoba menyobek secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, untuk Bapak Ibu yang paling berharga itu apa. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, kepalan tangan Bapak Ibu. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuknya, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan Anda, tangan Anda. Apa yang terjadi? Jadi Bapak Ibu,
di dalam kepala tangan Anda ada sesuatu yang paling berharga. Mau dibujuk, mau dirayu, mau dihardik, mau diancam, Anda bagaimana? Membuka kepala tangan atau tidak? Ini benda yang berharga loh Bapak Ibu. Kira-kira untuk Ibu Ria dibuka, mau dibuka secara dibujuk, dirayu, atau tetap mempertahankan genggaman tangan? Karena di dalam genggaman tangan itu adalah hal yang berharga. Kalau saya pribadi, selagi saya memiliki tenaga atau kemampuan untuk mempertahankannya, saya akan mempertahankan sesuatu yang berharga bagi saya. Beda kalau saya tidak punya kemampuan lagi untuk mempertahankan. Oke, baik. Kata Bu Ria, bertahan dengan sekuat tenaga sebisanya untuk tetap menggenggam benda yang berharga itu. Selanjutnya, dari genggaman tangan itu, pertanyaannya siapa yang bisa mengendalikan kontrol kita itu, Bapak Ibu? Siapa yang bisa? Berarti kita sendiri. Genggaman kita ini mau dibuka atau ditutup itu dari kita sendiri, ya. Mau ditutup atau dibuka itu kita sendiri yang menentukan. Apakah mau kita dibuka atau mau ditutup? Nah, penentuan ada di diri kita sendiri, diri pribadi kita, individual kita sendiri. Selanjutnya, dia berhubungan dengan disiplin positif Bapak Ibu. Jadi kontrol diri tadi itu berhubungan dengan disiplin positif yang kita akan terapkan. Disiplin positif itu adalah kemampuan mengontrol dan menguasai diri sendiri untuk memilih dan melakukan tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang mereka percayai sebagai bentuk tanggung jawab tanpa perintah dari kelas Bapak Ibu, bahwa keyakinan kelas ini bisa kita terapkan di pembelajaran kita bersama murid-murid kita. Jadi mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, dari pertanyaan ini Bapak Ibu kita bisa memahami mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Jadi ada 3 pertanyaan yang Bapak Ibu bisa jawab nanti. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi Bapak, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Di dalam kurikulum Merdeka kita akan membuat keyakinan kelas itu setiap di awal pembelajaran. Jadi tidak ada peraturan kelas. Kenapa Bapak Ibu? Dari pertanyaan 3 ini, Bapak Ibu silakan bisa menjawabnya. Ibu Tina mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab yang di atas saja atau semuanya? Salah satu saja Mbak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan itu lebih ke terlalu monoton, ya, itu sama dengan kurikulum K13. Jadi karena sudah ada 3 ya CGP yang menampilkan budaya positif, dan saya juga baru hari ini tahu bahwa ada keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Sementara 2 CGP sebelumnya masih di peraturan kelas, dan selama ini setiap ada yang kurang disiplin dan lain-lain kita mengacu ke peraturan kelas saja. Nah, ini menurut pendapat saya, mengapa tidak peraturan kelas, harus keyakinan kelas? Karena sepertinya untuk peraturan kelas terlalu monoton, tapi untuk keyakinan kelas kita bisa menghimbau dan menyadari bahwa tiap anak ini punya tanggung jawab masing-masing gitu. Jadi lebih ke membersamai gitu. Jadi tidak kalau tadi dia peraturan kelas lebih ke hukuman,
menurut saya keyakinan kelas ini lebih lari ke konsekuensi. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena memang sekarang Bapak Ibu kita tidak boleh mengacu pada peraturan kelas ketika di awal pengajaran, tetapi keyakinan kelas tadi kata Bu Tina bahwa peraturan kelas itu monoton kepada anak saja ya Bu ya. Jadi memang kalau keyakinan kelas itu seluruhnya, seluruh murid yang ada di dalam kelas itu bersama-sama untuk dapat kita membuat keyakinan kelas. Bagaimana caranya kita membuat keyakinan kelas itu bersama-sama, tidak hanya 7-10%. Oke, Bapak Ibu guru, di sini ada gambaran tentang yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Jadi ada kata-kata di sini kesepakatan kelas itu di sebelah kanan saya itu ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian yang terakhir tertib. Nah, di sebelah selanjutnya kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, Bapak Ibu, dari gambar kedua ini kira-kira yang mana termasuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Gambar yang berwarna hijau atau yang putih? Kalau Bapak Ibu guru. Kalau Bu Ria? Yang mana aja? Gambar yang mana yang merupakan kesepakatan kelas? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Ya, mau betulnya yang sebelah ini atau yang ini? Kalau kita buat kesepakatan kelas di kelas kita masing-masing. Siapa berdoa? Kayaknya di sebelah sini Pak. Yang mana? Aja ya. Wajah. Ya, Ibu, silakan. Kalau menurut saya kesepakatan kelas itu sebelah kanan, karena untuk ke sebelah kiri itu lebih ke peraturan kelas. Kalau sebelah kanan dia lebih ke mengayomi, ada kerjasama antara guru dengan murid tadi ya, nggak boleh siswa ya. Nah, guru dengan murid. Jadi untuk yang sebelah kanan itu yang warna krem lebih ke harmonis, damai, nyaman, tentram. Tapi kalau ke yang hijau itu lebih ke kaku, monoton. Itu menurut analisa saya. Saya juga tidak tahu benar atau tidak, tapi dari mendengar penjelasan Bu Ria tadi, saya lebih ke yang sebelah kanan. Itu adalah kesepakatan kelas. Kalau yang hijau adalah peraturan kelas. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Tina. Ternyata analisis Bu Tina itu benar sekali. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Bu Tina. Oke. Jadi kesepakatan kelas yang berwarna hijau memang itu peraturan. Jadi besok Bapak Ibu kita kalau buat kesepakatan kelas jangan ada kata-kata datang tepat waktu, mengucapkan salam. Karena itu termasuk peraturan. Jadi harus kami dan guru, murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi untuk semua murid di dalam kelas itu kesepakatan kelas yang benar itu ada di warna putih dan bukan yang warna hijau. Segitiga restitusi yaitu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, sebelum masuk ini kita akan menonton sebuah video
yang akan saya tampilkan. Kan kita tonton bersama-sama Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung matain Eka lah Pak. Kesel banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka. Ya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3.
kita bisa memperbaiki masalah ini? 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Ada yang bisa ambil kesimpulan dari video ini Bapak Ibu? Boleh Bu Tina, silakan ambil kesimpulan Bu Tina. Atau Ibu Mercy? Tidak? Oke, Bu Tina, silakan Bu Tina ambil kesimpulan dari video restitusi tadi. Apapun masalahnya, kecil, sedang, dan berat, kita tetap harus menjadi guru di posisi manajer. Itu kalau yang saya lihat secara umum. Artinya di kurikulum Merdeka ini guru harus memperluas dan memperbanyak kesabarannya. Tapi sebenarnya Bu, kalau lihat video ini, meski
K13, kurikulum K13, belum kurikulum Merdeka, kita ternyata setelah saya lihat video ini, kita sudah melaksanakan segitiga restitusi. Tapi, ada tapinya. Ketika kita melaksanakan segitiga restitusi ini, kita beranggapan gitu, kok saya kurang tegas ya, kok saya nggak marah-marah ya gitu. Itu artinya apa yang kita lakukan itu berarti sudah benar gitu loh. Jadi selama ini persepsi kita tentang menyelesaikan masalah ada di posisi tadi sebagai teman ya kan, yang terakhir di posisi manajer sudah kita lakukan. Cuma ada beberapa murid, saya lupa karena nggak boleh lagi siswa tapi murid, ada beberapa murid yang memang harus dilakukan pendekatan yang khusus ya untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Jujur, pribadi saya sendiri, posisi manajer itu berat sekali dengan berbagai macam pola anak yang ada di sekolah kita sendiri. Tapi ketika kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi ini, banyak yang mengatakan, penyelesaian masalah yang seperti itu tidak menimbulkan efek jera terhadap anak karena si guru tidak tegas. Nah, seperti itu. Ternyata di IKM ini, inilah cara menyelesaikan masalah yang benar gitu. Berarti ini sudah kita lakukan sebelum IKM. Jadi artinya apapun masalah kita yang kita hadapi dalam proses KBM, di luar KBM, yang jelas yang hubungannya dengan murid, kita harus menjadi guru di posisi manajer. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diskusi kita telah selesai dan semoga kita bisa menerapkan apa budaya positif atau menerapkan budaya positif itu di SMPN 23 Bengkulu Utara ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan Bu Ria. Terima kasih kepada Ibu CGP kita, calon guru penggerak Bu Lia Yulianti atas semua ilmu yang telah dibagikan kepada kami. Semoga itu menambah wawasan bagi kita semua, ilmu yang sangat penting bagi kita sebagai guru untuk mendidik anak-anak bangsa. Baik, itulah tadi penyampaian pengimbasan budaya positif yang disampaikan oleh Bu Lia Yulianti. Acara selanjutnya yaitu di penghujung acara, yaitu penutup. Sebelum menutup acara ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau tutur bahasa saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan kepada Allah saya mohon ampun. Tadi kita membuka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Sekarang kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.